Yang pertama, peserta wajib mengaktifkan kamera selama sesi berlangsung. Yang kedua, peserta yang ingin bertanya dapat klik raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Yang ketiga, jika ada kendala terkait koneksi internet, maka silakan rejoin Zoom meetingnya. Dan yang terakhir, peserta harap mengganti username Zoom dengan format nama lengkap underscore instansi. Tolong diperhatiin baik-baik ya rules-nya. Nah, ada hal yang menarik juga loh, yaitu untuk 4 pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo e-money sebesar Rp200.000. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya nanti ya guys. Oke, pasti rekan-rekan Res udah gak sabar nih pengen tahu apa sih itu open source intelligence dan penerapannya dalam keamanan cyber, apa saja alat dan teknik OSINT, dan bagaimana menggunakannya secara efektif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung saja kita simak pembahasannya yang akan disampaikan oleh Kak Jody Jeremy Hadrian Ritonga. Kepada Kak Jody dipersilahkan. Terima kasih, Kak ya. Aku izin share screen ya, teman-teman. Suaraku jelas kan? Kedengaran? Aman, Kak, aman. Oh, oke. Aku masih belum bisa share screen gitu. Oke, udah kelihatan ya screen-ku ya? Oke, baiklah rekan-rekan lain semua, selamat malam untuk kita semua yang telah hadir di sini. Selamat datang ya di workshop yang pertama yang diadakan oleh Renin Academy ya. Mungkin teman-teman semua di sini juga udah nggak sabar gitu ya, pengen langsung kayak ke materinya itu gitu, kayak kira-kira apa yang mau kita omongin di sini gitu. OSINT itu apa sih? Mungkin beberapa rekan-rekan di sini udah ada yang tahu gitu, OSINT itu apa, atau mungkin ada yang udah jadi practitioner-nya gitu tentang, eee, OSINT ini gitu ya teman-teman semua. Eee, jadi, aku sih berharap ilmu yang aku bagiin di sini, ilmu OSINT yang aku, sampaikan pada malam hari ini tuh bisa menjadi berkat ya teman-teman, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain mungkin yang ingin, eee eee, orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan kita ketika kita memiliki skill OSINT ini begitu ya rekan-rekan. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing, supaya apa yang kita sampaikan, supaya apa yang aku sampaikan di sini bisa, dapat menjadi kebaikan lah bagi teman-teman semua. Jadi berdoa dimulai. Doa, selesai. Nah, eee, seperti kata pepatah ya rekan-rekan semua bahwa, "Tak kenal maka tak sayang," gitu kan. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya aku memperkenalkan diriku dulu terlebih dahulu. Nah, nama saya Jody Jeremy Hadrian Ritonga, bisa dipanggil Jody aja. Sekarang saya adalah, mahasiswa gitu di salah satu universitas di Bandung, dan kesibukan saya sehari-hari sih biasanya di waktu luang saya akan melakukan yaitu namanya bug hunting gitu ya rekan-rekan. Nah, mungkin bug hunting ini agak asing gitu atau mungkin ada yang udah lebih jago gitu ya. Jadi, apa sih bug hunting itu? Bug hunting itu semacam, pekerjaan di mana kita mencari kerentanan di website orang lain gitu. Jadi semisalnya, eee, ada sebuah celah keamanan ketika kita melaporkannya kepada si perusahaan terkait gitu ya. Jadi si perusahaan itu bakal memberikan kita sebuah apresiasi gitu rekan-rekan, mungkin kayak sertifikat atau mungkin, eee, uang dan lain-lain gitu, banyak macam. Nah, juga ada yang pengen add LinkedIn-ku mungkin kita kan di sini juga fokus kita yaitu cari network bareng-bareng, jadi LinkedIn-ku di sini yaitu Judi Ritonga gitu. Aku udah menemukan beberapa kerentanan sih di website kayak Ruang Guru, MyRobin, dan lain-lain sih. Cukup banyak yang udah, aku temuin kerentanannya. Nah, kira-kira di malam ini kita bakal ngebahas apa aja sih rekan-rekan? Nah, aku udah bikin table of content atau outline kira-kira, susunan acara kita itu pada malam hari ini tuh apa aja gitu ya. Yang pertama, kita bakal membahas tentang pengertian OSINT gitu. Kita satukan dulu konsep pemikiran tentang apa sih OSINT itu, kayak
keseluruhan OSIN itu apa. Jadi sini aku bakal mencoba menjelaskan fundamental OSIN dan ya penjelasan-penjelasan mengenai kenapa OSIN itu diperlukan gitu ya rekan-rekan. Lalu yang kedua kita juga bakal membahas mengenai OSIN for searching email dan social media. Nah, jadi kita bakal praktek nih, kita nggak cuman kayak ngomong aja sepanjang materi itu kan selama 50 menit ngomong juga bosen juga gitu ya rekan-rekan. Jadi kita bakal pakai OSIN ini buat gimana sih cara kita cari sosial media tanpa kita harus misalnya, oh kita cari satu-satu nih misalnya nih username-nya kita cari di IG, kita cari di Twitter, itu kan makan waktu banget ya rekan-rekan. Jadi kita bakal belajar gimana pakai tools supaya kita jadi cuman ketik aja nama, itu bakal muncul gitu ya, sosial media dia apa, ini sosial media di Instagram, Twitter, dan lain-lain gitu. Dan kita juga bakal, mencoba nge-scrape data gitu. Scrape data itu seperti mengambil data dari website, cuman bukan secara ilegal, tapi secara legal gitu ya rekan-rekan semua. Lalu kita juga bakal membahas mengenai Google OSINT Fundamental. Nah, jadi, mungkin kita meremehkan gitu kemampuan dari search engine kita ini, yaitu Google gitu ya. Sebenarnya search engine kayak Bing, Google, dan Yandex gitu, dan lain-lainnya, itu tuh bener-bener, berguna banget gitu rekan-rekan buat OSINT. Karena yang namanya internet itu kan kayak dipegangnya oleh search engine gitu ya, kayak kita tuh mau cari apa-apa semua bisa di Google. Jadi data-data tuh banyak yang mungkin si owner-nya lupa, dia jadi taruh data sensitif dan lupa untuk menyembunyikannya atau mungkin asal upload aja gitu. Jadi kita bakal pakai Google, gimana sih cara supaya kita maksimalin Google, supaya, eee, nge-search gitu kira-kira apa sih yang kita tuju gitu. Jadi kita memaksimalkan potensi dari si, Google ini gitu ya. Karena kan juga mungkin di sini banyak ya programmer karena aku lihat tadi namanya banyak banget gitu dari jurusan teknik ya, pasti rata-rata ngoding lah ya. Mungkin kalau kita ngoding pusing, sebenarnya yang kita cari di Google itu keyword yang tepatnya gitu loh. Mungkin kita nggak tahu solusinya, cuma kalau kita tahu keyword yang tepat tentang masalah kita, itu kita lebih gampang gitu rekan-rekan semua buat nyelesain problem coding kita. Nah, OSINT itu juga berguna buat itu. Jadi OSINT itu benar-benar seluas itu. Terus kita juga bakal belajar mengenai tentang reverse image gitu. Soalnya kalau misalnya di otakku ya, kalau misalnya nggak tahu kalau misalnya teman-teman mungkin juga, berpikiran seperti itu ya. Kalau misalnya kita melakukan OSINT, itu yang di pikiran kita mungkin kayak, oh OSINT itu tentang geointelligence gitu kan, tentang mencari, lokasi seseorang gitu kan. Misalnya kayak dari gambar kita tahu nih, oh orang ini di mana, orang itu mau ke mana, kayak gitu kan OSINT. Nah, kita bakal manfaatin namanya reverse image supaya kita, bisa gitu dari modal gambar, dari cuma modal satu gambar itu muncul banyak banget, eee, informasi-informasi penting yang bisa kita gunakan gitu ya rekan-rekan. Nah, kelima, aku juga bakal ngebahas tentang kemana habis itu, setelah kita belajar ini, apa harus kita lakukan gitu, kayak gimana sih cara upgrade skill OSINT kita ini supaya lebih mantap lagi, gitu ya rekan-rekan semua. Aku juga mau ngingetin bahwa segala informasi yang aku sampaikan di workshop ini, itu semua hanya sebatas untuk menambah edukasi atau wawasan rekan-rekan saja gitu. Tidak sama sekali untuk digunakan dalam kejahatan, pemerasan, atau hal-hal jahat lainnya yang merugikan orang lain. Dalam mengikuti workshop ini juga berarti, rekan-rekan setuju ya bahwa segala hal yang rekan-rekan lakukan adalah tanggung jawab rekan sendiri, dan pembicara dan tim dari RANS tidak bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan peserta. Jadi, sebenarnya OSINT ini legal ya rekan-rekan semua, cuman beberapa OSINT tuh bisa aja nemuin data-data sensitif gitu. Kita misalnya mau coba, cari sesuatu, nemunya data sensitif kan. Nah, aku sih berharap dengan ilmu yang kuberi ini, ya aku yakin sih yang kalau di Zone ini pasti bijak-bijak semua lah ya orang-orangnya ya. Jadi aku pengen supaya ketika kita punya ilmu ini, ya kalau misalnya kita misalnya nemu data sensitif atau misalnya nemu sesuatu yang nggak layak, mungkin kita bisa, laporkan saja gitu ke orangnya. Jangan kita eksploitasi, kita, ancam gitu kan. Jadi ya aku harap kita bijaklah dalam menggunakan ilmu ini. Eee, udah banyak banget tadi intro-intronya, sekarang kita bakal masuk ke dalam materi kita, yaitu, open source intelligence. Apa sih OSINT tuh? Kayak OSINT-OSINT dari tadi sebenarnya OSINT itu apa sih? Nah, OSINT itu atau, OSINT itu singkatan dari open source intelligence gitu. Nah, jadi OSINT itu adalah proses pengambilan informasi dari sumber-sumber yang dapat diakses secara publik, seperti sosial media, internet, dan kemudian dari data-data yang kita ambil dari public source itu, kita akan analisa untuk mencapai tujuan yang ingin kita tuju rekan-rekan. Nah,
Jadi OSINT itu bukan kayak, oh kita nge-hack orang gitu ya, langsung kayak nyerang-nyerang orang, enggak. Jadi OSINT itu manfaatin, kerentanan dari pemilik sosial media atau internet. Jadi misalnya, eee, ada orang gitu kan yang tadi misalnya di sosial media dia upload sesuatu yang sensitif. Nah, ketika kita melakukan OSINT dan melihat data sensitif itu, maka kita juga nggak salah gitu, karena yang kayak tadi dibahas di ini, kita garis bawain ini, bahwa data-data itu diakses secara publik, seperti itu rekan-rekan semua. Jadi, OSINT itu cuma manfaatin kesalahan-kesalahan orang yang mengupload sesuatu yang nggak harus diupload, dia menguploadnya ke publik sehingga siapapun itu, mau, penjahat, mau orang baik, mau investigator, mau polisi, siapapun itu, bisa mengakses data-data yang publik itu. Nah, data-data itu nanti ketika kita melakukan OSINT bakal dianalisa gitu. Jadi OSINT itu bukan hanya semata-mata, oh kita ngambil-ngambil data nih dari ini kan, dari sosial media atau internet gitu kan, terus udah. Jadi nggak gitu, jadi kita analisa lagi kira-kira ini tuh gimana ya cara kita kaitin lagi ke hal-hal lain gitu. Jadi OSINT itu sebenarnya yang paling penting dalam OSINT itu adalah cara kita menganalisa suatu data yang kita dapatkan gitu. Kalau mau dapetin data sebenarnya gampang teman-teman, cuma untuk menganalisanya ini yang susah, gimana cara kita kaitin satu data ke data lainnya, seperti itu. Eee, aku bakal jelasin sedikit mengenai 5 tahap hacking, walaupun mungkin di, workshop kali ini kita nggak bakal membahas gimana cara nge-gaining akses ke target, atau misalnya cara ngirim malware gitu-gitu ya, kita nggak bakal ngebahas itu, cuman aku pengen jelasin sedikit mengenai, 5 tahap hacking. Yang pertama, itu ada namanya reconnaissance. Apa sih reconnaissance itu? Nah, reconnaissance ini adalah tahap paling penting dalam, melakukan suatu aksi hacking. Kenapa? Karena reconnaissance ini adalah tujuannya itu buat mengumpulkan data-data atau informasi mengenai target yang ingin kita serang gitu. Mungkin kita bisa, kalau misalnya saya sebagai bug hunter ya, kalau misalnya mau nge-recon misalnya kita bisa lihat, tentang sistem jaringannya, tentang alamat IP-nya, nama domain, dan lain-lain gitu. Atau kalau misalnya dalam OSINT misalnya mau mencari kejahatan gitu kan, misalnya kita tahu gitu kan, ada website yang emang website phishing gitu, kayak website yang buat nipu orang kan, misalnya namanya akupnipu.com gitu. Nah, di dalam tahap recon ini, kita tuh bisa menggunakan misalnya tool namanya Whois, DNS Lookup, buat mencari tahu kira-kira siapa sih yang punya website ini, atau misalnya, apa sih IP aslinya dari website ini gitu. Jadi kita bisa melakukan, eee, suatu kayak gimana bilangnya, perancangan gitu, kayak kita mau nge-mapping dulu kira-kira apa aja nih wilayah yang bisa kita serang, seperti itu. Nah, di recon ini juga dibagi 2 ya rekan-rekan, yaitu ada aktif, ada pasif. Nah, apa sih bedanya? Kalau aktif itu dia itu nge-scanning atau cari informasi itu secara langsung gitu. Jadi misalnya contoh, aku misalnya mau nge-recon temanku misalnya. Nah, kalau misalnya aku melakukan recon aktif, itu aku langsung nge-chat dia gitu. Jadi recon aktif itu adalah scanning yang secara langsung berinteraksi dengan si target gitu. Jadi bukan yang cuman kayak lihat-lihat doang, tapi benar-benar aku berinteraksi ke si target. Misalnya, mungkin di sini ada yang pernah pakai tools namanya Nmap, mungkin familiar ya. Jadi Nmap itu sebuah tools yang digunakan buat nge-map jaringan gitu, buat nge-scan jaringan. Nah, kalau misalnya kita melakukan Nmap gitu, misalnya ke web, nah itu tuh kita udah masuk ke tahap recon aktif. Karena ketika recon aktif tuh, berarti si target tuh tahu bahwa, "Oh ada kita," kayak gitu. Nah, kedua ada namanya recon pasif. Bedanya apa? Kalau pasif, kita tuh lebih cenderung berusaha buat nggak terlalu kontak gitu dengan si target. Misalnya aku mau, coba ngincar misalnya, Cinta Laura gitu. Nah, kalau misalnya aku melakukan pasif, berarti ya udah aku cuman kayak lihat-lihat IG-nya, mungkin kita lihat yang di-tag kira-kira dia di-tag siapa sih, mungkin ada, berhubungan sama dia, kayak gitu. Jadi, teman-teman kan mungkin, jelas ya mengenai aktif dan pasif ini. Oh ya, sama aku juga mau bilang kalau misalnya aku jelasin kecepatan gitu ya, atau mungkin ada yang belum mengerti, itu bisa chat di kolom Zoom ya nanti, supaya nanti, aku pengennya kalian semua ngerti. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh buat chat aja gitu di kolom Zoom. Lalu kedua itu ada scanning. Scanning itu sebenarnya sama aja sih kayak, recon aktif, di mana kita berusaha buat cari tahu gitu teknologi-teknologi atau informasi-informasi apa yang, eee, berhubungan gitu dengan target kita. Nah, ketiga itu kalau dalam hacking ada namanya gaining access. Jadi apa sih gaining access itu?
singkatnya gini, kalau gaining access itu di mana si hacker udah mulai ngasih serangannya gitu. Jadi dia tuh dia tuh udah ngumpulin, oh dia pakai teknologi ini, dia misalnya suka ini dan lain-lain. Nah di gaining access kita tuh udah mulai ngerakit serangan kita gitu. Kita udah mulai ngerakit tools atau misalnya senjata lah bilangnya gitu buat nyerang si target gitu. Misalnya kirim link phishing atau kirim malware kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah gaining access. Terus yang keempat ada maintaining access. Kan kita sebagai misalnya hacker gitu, nggak mau dong kalau misalnya kita udah susah-susah nih, kita bikin senjata yang keren, udah ketembak nih, cuman dia modal balik ke belakang terus sembuh lagi, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita ingin supaya akses kita itu terus gitu di HP korban, di sistem korban gitu, mau dia matiin, mau dia apa. Jadi kita pingin supaya akses kita tuh tahan lama gitu, nggak bisa misalnya kalau matiin HP hilang aksesnya kayak gitu kan kayak kurang percuma lah ya kalau kayak gitu. Jadi ini tuh kasusnya tuh sama kayak mungkin rekan-rekan di sini udah pada tahu lah ya soal yang kasus JNT itu yang resi dan kayak undangan pernikahan. Jadi ada orang jahat, dia mengirimkan undangan pernikahan atau resi JNT, tapi file extension-nya itu tuh bukan kayak Word atau PDF atau lain-lain, tapi APK gitu. Jadi dia tuh mengirim backdoor, jadi pas kita download terus kita pencet, itu nggak bakal terjadi apa-apa rekan-rekan. Cuman di belakangnya itu bakal terjadi namanya, ya itu kita ada backdoor yang mereka nyisipin kontrol malware, sehingga ketika kita klik aplikasi, maka si uh, si hacker itu mempunyai akses kontrol kepada sistem kita gitu. Kelima itu ada clearing track. Clearing track itu seperti membersihkan jejak-jejak lah. Jadi tentu aja dong nggak mau habis melakukan kejahatan orang itu bakal langsung kabur. Mungkin dia bakal ganti IP atau lain-lain, bakal melakukan clearing track gitu ya rekan-rekan semua. Izin bertanya Kak, boleh Kak Fajar silakan. Kak Fajar Rosinaidi ada pertanyaan? Mungkin lagi keluar kali ya, kita lanjut dulu aja materinya ya. Setelah kita tadi belajar ya, rekan-rekan semua tentang reconnaissance ini ya, kira-kira nih, aku mau kalian semua jawab di kolom komentar gitu, supaya aku tahu apakah kalian benar-benar ngerti atau enggak. OSINT itu masuk ke aktif atau pasif, rekan-rekan semua? Kira-kira dalam tahap mencari informasi, apakah OSINT masuk aktif atau pasif? Coba kalian bisa jawab pakai mic atau mungkin chat. Pasif. Wah, keren Kak Surya, betul. Ajeng. Iya, kayaknya. Bisa juga aktif tergantung kondisi, benar. Benar, Mas. Tergantung kondisi juga. Nah, jadi intinya itu, recon itu masuk ke dalam pasif. Kenapa? Karena tadi yang aku jelasin pertama, bahwa kita tuh nggak melakukan interaksi langsung kepada si target gitu. Jadi, OSINT itu cuma manfaatin data-data yang available publik gitu. Jadi kita nggak melakukan ngirim malware gitu kan ke si target gitu atau ngirim link-link jahat gitu. Jadi kita cuma manfaatin keteledoran mereka, keteledoran orang-orang itu dalam mengirimkan data-data yang mereka punya gitu. Kamu belajar ini, Jia? Nah, jadi apa sih contoh dari OSINT tuh? Kayak tadi aku udah ngomong banyak kayaknya ya. Jadi apa sih contoh dari OSINT tuh? Yang pertama itu penggalian informasi gitu, seperti melalui mesin seperti Google, Bing, dan lain-lain gitu. Karena seperti tadi aku bilang, Google tuh kalau kita manfaatin tuh, aku punya trik deh, nanti kan di sini banyak anak mahasiswa ya, mungkin supaya kita lebih gampang gitu mencari jurnal, mencari referensi gitu kan buat paper-paper kita, aku bakal ngasih tahu satu trik di mana kita bisa bikin Google tuh lebih gampang buat nyari-nyari jurnal-jurnal gitu, atau misalnya sesuatu yang seputar dengan penelitian kita lah. Lalu yang kedua itu ada penelusuran profil media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain untuk mengumpulkan informasi tentang individu atau perusahaan. Nah, inilah mungkin banyak yang bilang kalau misalnya udah mulai banyak yang kayak campaign bahwa bijak-bijaklah bersosial media gitu ya. Karena sosial media itu benar-benar ladangnya data gitu. Gampang banget dapetin mungkin kesalahan orang, aib orang, dan lain-lain tuh. Sosial media itu benar-benar nyimpan semua itu. Dan apa yang kita upload di sosial media atau di internet itu tuh susah banget hilangnya rekan-rekan semua. Jadi
lain kali kalau misalnya kita ingin mengupload sesuatu, itu benar-benar harus berpikir 2 kali, seperti itu. Dan yang ketiga, melakukan analisis geolokasi, seperti misalnya menggunakan peta online seperti Google Maps, atau misalnya ada mungkin ada analisa peta yang lainnya. Nah, itu untuk menentukan lokasi fisik target gitu. Misalnya yang tadi gue bilang gitu. Kita menggunakan reverse image, kita menggunakan fitur dari si search engine ini buat nyariin kita lokasi orang. Itu bisa rekan-rekan semua. Jadi memang nggak exact lokasinya, cuman kira-kira dikasihin gitu. Oh, dia di mana gitu. Terus kita juga bisa menelusuri situs web resmi itu seperti .gov atau .edu untuk mengumpulkan informasi tentang organisasi atau individu. Nah, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin ada kampus gitu mungkin yang allow kita gitu misalnya buat nyari data-data mahasiswa gitu. Misalnya kayak kita mau nyari mahasiswa yang terdaftar atau alumni siapa aja, mungkin ada beberapa kampus yang nggak tersedia di websitenya secara umum, atau mungkin ada kampus juga yang sediain itu secara umum gitu. Kalau .gov sih, setahu nggak ada yang bisa buat cari itu ya, atau ada mungkin, aku sih belum terlalu tahu ya soal .gov ini. Terus OSINT itu juga mengenai tentang melakukan scrape data dari sumber-sumber terbuka seperti database, tentang pengaduan dan lain-lain gitu. Jadi OSINT ini intinya kita juga harus pintar-pintar dalam mencari website gitu. Cari-cari website seperti misalnya kita mau cari misalnya kriminal gitu, kita harus tahu kira-kira website mana nih yang nyimpen database kriminal secara publik yang bisa diakses semua orang seperti itu. Ya, terus yang keenam juga ada menelusuri arsip online, itu sama aja sih kayak nomor 4. Oke. Oh, sini gimana bisa kita manfaatkan informasi nyata, terima kasih. Oke, teman-teman ternyata nanti tanya jawabnya akan ada di akhir, cuman yang ini aku jawab dulu ya. OSINT ini gimana bisa kita manfaatkan jadi uang saku tambahan kuliah ya. Untuk real case sih, aku nggak pakai pure OSINT ya buat dapat uang, misalnya buat dapat bounty gitu. Cuman mungkin teman-teman bisa ikut lombanya, atau mungkin biasanya TNI itu rekan-rekan semua ya, sering banget adain lomba namanya kayak OSINT gitu. Jadi kita dikasih challenge buat nemuin ini lokasinya di mana kayak gitu, atau misalnya dikasih suatu gambar, kita tuh harus tebak kira-kira itu dari mana kayak gitu sih. Kalau untuk nge-hackingnya langsung, itu lebih ke tahap hacking ya rekan-rekan, bukan tahap OSINT. Setelah kita belajar tentang OSINT, kayak gedenya OSINT itu gimana, apa sih kegunaan OSINT itu? Yang pertama itu ada dalam keamanan. Jadi OSINT itu bisa digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi ancaman keamanan dan melakukan pencegahan yang tepat gitu. Jadi OSINT ini berguna juga buat misalnya contoh paling populer tuh menurutku ya di Indonesia yaitu Sarinah gitu. Mungkin ada yang pernah dengar nggak kebakaran Sarinah itu yang dibakar sama orang haltenya kalau nggak salah ya. Nah, jadi kegunaan OSINT itu bisa buat keamanan dan investigasi gitu. Kalau nggak salah waktu itu tim narasi gitu yang melakukan OSINT di sana gitu. Jadi mereka tuh ngambil data-data misalnya, kalau kita di internet kan kalau misalnya ada yang heboh-heboh tuh rame ya rekan-rekannya pasti ya di IG, di Twitter gitu kan, hashtag Sarina lah, hashtag kebakaran kayak gitu-gitu ya. Mungkin tim narasi mereka tuh menggunakan hashtag itu, apa gunanya supaya mereka bisa melakukan analisis terhadap gambar-gambar itu. Kira-kira mereka bakal melakukan analisis kayak, di foto ini siapa ya? Terus kira-kira ketika kita cek lagi foto sebelah, loh orang ini ada di sini, perasaan tadi di sana gimana jalannya ya, kayak gitu. Terus mungkin tim narasi waktu itu juga mereka dapat akses ke CCTV sehingga mereka lebih dipermudah supaya nge-tracking orang yang ngebakar, dan hanya dengan melalui teknik OSINT itu dalam 65 menit narasi itu tahu siapa yang ngebakar halte Sarina itu. Jadi OSINT itu sebegitu kerennya gitu, maksudnya kalau kalian jago OSINT, kalian kayak bisa banget ngebantu masyarakat buat nemuin orang, atau mungkin bisa membantu masyarakat buat ngelakuin hal-hal yang kayak sebenarnya bisa possible gitu dilakuin. Nggak harus kayak kita misalnya ribet-ribet gitu ngoding atau lain-lain. Ini cuma modal data dari publik, kita bisa ngelakuin sesuatu yang impactful gitu. Terus juga di sini OSINT berguna untuk riset, yaitu ya bagi para peneliti atau akademisi supaya mereka dapat memperoleh informasi yang relevan dan akurat, juga mereka bisa menggunakan OSINT gitu. Jadi OSINT ini teman-teman sangatlah luas gitu, bukan cuma dunia cyber security yang pakai OSINT ini gitu. Jadi OSINT ini juga dipakai oleh jurnalis, juga bisa dipakai oleh cyber security enthusiast gitu kan.
Atau mungkin hanya orang yang emang pingin ngalurin hobinya aja gitu, kayak ya pingin aja cari-cari orang kayak gitu kan, pingin aja bantuin orang nemuin orang kayak gitu. Sebelum kita lanjut ke ini, aku mau ngasih satu video sih yang menarik mengenai, gimana sih penggunaan OSINT itu bisa berbahaya buat kita. Udah kelihatan belum ininya, videonya? Udah, Kak, udah. Udah, oke. Sound-nya gimana, Kak? Kedengaran? Coba putar dari awal, Kak. Tidak sih, Kak, kalau sound. Kenapa? Sorry? Tidak kedengaran, Kak, kalau sound-nya. Oh, sebentar, aku coba share ulang. Oke, ini harusnya kedengaran ya. Kita bakal nonton satu video, yang ini menurutku, nunjukin gitu gimana sih OSINT tuh benar-benar bisa cuma modal sosial media tanpa interaksi dengan orangnya tuh bisa, orang tuh bisa terancam gitu keamanan cybernya. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Huh? Where are these charges coming from? Ya, tadi kita udah nonton ya video singkatnya mengenai kayak gitulah kira-kira kita bisa manfaatin OSINT atau orang jahat bisa manfaatin OSINT dengan cara ya tadi dia nggak ngelakuin phishing kan ke korbannya, dia nggak kayak ngirim malware ke korbannya atau ngirim sesuatu misalnya penipuan gitu di telepon gitu, enggak kan. Jadi cuma benar-benar modal dari data-data publik, modal dari sosial media aja, itu tuh keamanan kita bisa terancam gitu kalau misalnya kita nggak hati-hati. Aku suka salah satu quotes, sebenarnya aku nggak tahu sih siapa yang bikin quotes ini, cuman kayak populer banget gitu di kalangan IT atau cyber security ya, yaitu data is the new gold. Jadi data itu adalah emas yang baru rekan-rekan semua. Jadi benar-benar se-valuable gitu data. Soalnya kayak kalau kita lihat sekarang ya rekan-rekan semua, industri sekarang tuh benar-benar sangat membutuhkan data kita gitu. Mereka mau nukerin apapun itu, misalnya mereka ngeluarin duit segelintir banyaknya, cuma buat kita atau buat pokoknya buat kita-kita ini mau kasih data kita ke mereka kayak gitu. Jadi contohnya kenapa sih data itu the new gold? Karena hampir semuanya butuh data, kayak misalnya AI gitu kan, misalnya kayak ChatGPT lah, atau misalnya AI yang keren-keren, atau data scientist, itu kan benar-benar bergantung banget tuh sama data. Kalau mereka nggak ada data, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau mungkin sekarang bisnis kayak, mungkin bisnis-bisnis yang gede-gede gitu, startup-startup gede gitu kan, juga membutuhkan data kita buat apa? Buat nge-tracking gitu, kira-kira apa sih yang kita suka gitu, apa sih yang kita mau beli. Pernah nggak sih rekan-rekan semua mungkin, aku sih pernah ya, aku kejadian nyata ketika aku di Google gitu kan, aku cuman buka Google, terus kayak cuman ngomong kayak, maaf, kayak ngomong, "Aduh kayaknya mau beli buku baru," gitu kan, mau beli buku novel yang baru gitu. Selang 10 menit, 15 menit, ketika aku buka, salah satu marketplace, itu muncul rekan-rekan, kayak muncul langsung rekomendasi buku yang bagus kayak gitu. Wah, aku bilangnya, "Ini keren juga ya," kayak mengagetkan gitu, bahwa sebegitu pentingnya ternyata ya, informasi-informasi atau data-data kita. Jadi, keep your gold safe, keep your data safe. Kita harus jaga data itu seperti kita menjaga emas, rekan-rekan semua ya. Jadi, anggaplah framework kita atau mindset kita tuh berpikir tuh bahwa data itu adalah emas gitu. Kita kan nggak mungkin ya, kalau misalnya kita tahu itu emas, nggak mungkin kita orang suruh misalnya, "Eh, mau dong ini lu
Misalnya ini, kayak challenge IG, mungkin rekan-rekan pernah lihat kan, kayak misalnya nama panggilan kamu, terus misalnya sebutin nama hewan peliharaan kamu, mungkin terdengar simpel gitu, kayak ya udahlah fun-fun, kayak buat lucu-lucuan, buat seru-seruan gitu ya rekan-rekan. Cuma sebenarnya ya kita ngasih emas kita sendiri itu. Kita itu ngasih emas ke orang-orang yang mungkin bisa dipakai orang-orang jahat tuh buat ngumpulin informasi di rekon tadi ya, untuk ngumpulin stak informasi kita gitu. Jadi kayak, oh orang ini suka ini, orang ini suka boneka gitu misalnya. Soalnya dan nanti ketika mereka mendapatkan informasi itu rata-rata kalau metode hacker itu mereka biasanya bakal mencoba namanya brute force. Brute force itu jadi mereka bakal bikin list password gitu ya. Mereka bikin password yang mungkin ada hubungannya sama kita gitu. Jadi makanya juga aku mau kasih tahu juga buat kita semua di sini, usahakan password yang kita gunakan atau password yang kita pakai nih buat misalnya sosial media, buat yang lain-lain, itu usahakan password kalian tuh yang agak susah ditebak gitu. Jangan misalnya QWERTY lah, nama peliharaan kalian, nama ibu kalian, atau misalnya bikin yang berurutan gitu. Misalnya anak kucing 1, 2, 3. Nah, itu tuh password yang bad dan gampang banget buat cuma modal OSINT doang tuh gampang buat di brute force sama hacker dan masuk ke akun kalian gitu. Jadi usahakan, ini tips dari aku ya, ini bakal out of topic sih, cuman tips dari aku, ketika kalian mau membuat password, gunakan password tuh minimal 12 karakter, terus gunakan juga kombinasi gitu, kayak huruf besar, huruf kecil, tanda spesial, atau lain-lain gitu. Atau yang paling gampangnya lagi supaya lebih aman, misalnya kalian, nggak mau ribet, kayak gitu kan. Nyalain namanya two-factor authentication, yaitu jadi ketika ada orang login, dia itu harus konfirmasi satu lagi, misalnya kalau ini kirim kode OTP ke nomor telepon atau ke WA. Nah, dengan cara kayak gitu rekan-rekan semua, rekan-rekan baru aja mengamankan diri rekan-rekan sendiri dari kejahatan siber yang merajalela sekarang ya, kayak gitu. Nah, kita bakal bahas langsung ke senjata yang bakal kita pakai gitu, di materi ini. Tools-tools apa aja sih yang bakal kita pakai pada materi ini? Nah, berbagai macam kumpulan tools yang kita pakai itu yang pertama ada osimframework.com, ada Sherlock yang akan kita bakal praktekin. Aku bakal ada tambahan ya teman-teman, bukan hanya Sherlock doang, tapi juga ada namanya Twin. Twin itu jadi kita bakal gunakan Twitter buat nge-scrape data-data orang di Twitter gitu. Lalu yang ketiga ada dari Intel Ocean Resource List. Nah, coba teman-teman kita bakal coba ya buka namanya oceanframework.com. Jadi aku share dulu. Nah, kita bakal coba oceanframework.com. Nah, udah muncul kayak gini mungkin rekan-rekan semua. Kalau yang mau ikut praktek silakan, monggo. Oke, aku rasa udah semua buka lah ya kalau website ini doang. Nah, jadi apa sih OSINT Framework tuh? Tadi kan kita udah bahas ya, gimana sih OSINT tuh bisa berguna buat kita dengan modal nge-scraping data-data publik gitu. Karena di OSINT Framework ini, kita tuh diberi kemudahan gitu. Jadi kita nggak perlu lagi kayak, aduh mau nyari di mana ya, kira-kira mau informasi sesuatu, atau kira-kira apa ya website yang bagus buat nyari data-data mengenai orang. Nah, di OSINT Framework ini, kita tuh udah banyak gitu. Mau kita misalnya cari username orang, kita klik ini, itu misalnya username search engine, kita cari, nah, muncul, ini banyak banget yang kita bisa pakai gitu. Misalnya, oh tools ini jelek nih, ini rusak nih websitenya, coba lagi tools ini, coba lagi tools ini, gitu. Kita bakal coba tapi ya, name check, coba. Bentar. Oh, name check ini lebih ke domain ya ternyata ya. Kita bakal coba lagi yang lain, kayak misalnya user search, coba kita coba ya. Ini banyak banget toolsnya teman-teman, nggak mungkin juga aku bahas semuanya, bisa 2 hari kita selesai Zoom. Jadi kita bakal bahas beberapa aja gitu yang penting. Kayak ini misalnya kita mau cari nama kita gitu kan, kita tinggal misalnya ketik gitu. Mungkin yang ini juga nggak bekerja, jadi terus ini kita di OSINT Framework ini kita bisa eksperimen sih dengan tools lainnya gitu. Nah ini nemu nih, baru aku nih, di akademia.edu, salah satu akunku, kayak gitu rekan-rekan. Mungkin ada juga misalnya mau lihat, terorisme nih,
mau lihat database tentang global terrorism gitu. Kita mau melakukan analisa tentang apa sih yang mau tentang gimana sih perkembangan terorisme gitu kan di global. Nah, kita bisa baca-baca di sini gitu loh. Kayak 2020 dan lain-lain kayak gitu rekan-rekan semua. Jadi banyak banget sih tools-tools ini tuh. Kayak misalnya kita juga bisa lihat mungkin para yang kita pengen tahu gitu kan perkembangan cyber security gimana, cyber defense. Kita bisa lihat di sini ada malware patrol atau paling terkenal tuh ada dari IBM X-Force Exchange. Itu kalian kalau misalnya kalian tertarik mengenai perkembangan hacker atau perkembangan gimana sih hacker-hacker itu nyerang sesuatu website gitu, apa aja. Nah, IBM X-Force ini tempat yang bagus ya rekan-rekan. Atau mungkin public records, coba kita lihat kalau public records, wah ada death records, ada criminal records, kita lihat lagi. Nah, kita coba lihat ini nationwide, kita coba cek. Nah, ini kita bisa lihat, misalnya contoh kalian HRD. Nah, inilah uniknya OSIN. Kita maupun HRD pun bisa pakai OSIN ini rekan-rekan. Jadi OSIN itu begitu luas. Misalnya kita mau cari tahu kira-kira, oh ini orang ini kriminal nggak sih? Orang ini pernah lakuin kejahatan nggak sih? Nah, kita bisa juga lihat di sini. Ini free, public gitu. Cuman ya ini buat di Amerika sih. Tapi ini benar-benar public gitu. Kita bisa nge-search data-data apapun itu di framework, di website ini gitu. Jadi apapun kebutuhan kita tinggal pergi ke website ini, ya udah kita tinggal lihat aja. Misalnya kita mau cari mengenai dark web, ada dark web juga nih, mungkin rekan-rekan yang pengen coba ya. Kalau saya pasti nggak bisa karena kebetulan tempat saya ngeblok VPN, jadi kita harus pakai VPN sih kayak gitu. Terus kita bakal bahas tentang Nix Intel. Nah, Nix Intel pun juga mirip-mirip kayak gini ya rekan-rekan. Kayak gini, Nix Intel Ocean Resource List. Muncul yang pertama nih, HTTPS start me gitu. Kita bisa ke sini gitu. Oh, ada Mas Syahid Resen. Kenapa Mas? Boleh? Mas Syahid dari Mercu Buana. Izin bertanya Mas, Ya, boleh Mas. ini tuh OSIN ini sama Kali Linux ini sama atau enggak Mas? Beda ya Kan Mas kalau bisa dua nih ya, antara tahu saya mungkin Kali Linux itu kan bisa kan nantinya ke dalam juga sama OSIN ini, terus apa bedanya gitu? Oh, oke. Terima kasih pertanyaannya Mas. Oke, aku bakal jawab ya. OSIN sama Kali Linux ya. Kalau Kali Linux itu lebih ke ada audio yang sudah kayak Mas Raswan, audionya mungkin bocor. Oke, makasih Mas. Jadi bedanya OSIN dan Kali Linux gitu ya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang pernah dengar Kali Linux. Jadi Kali Linux itu adalah sebuah VM atau bukan VM, sorry, operation system yang biasa digunakan oleh para ethical hacker gitu, oleh para pentester buat ngetes website kayak gitu. Buat website itu masih buat ngetes, pokoknya cyber security lah. Dan itu khusus dirancang gitu kan buat cyber security itu. Nah, tentu aja Kali Linux itu beda ya Mas sama OSIN karena ibaratnya Kali Linux itu udah senjatanya, OSIN itu pelurunya gitu. Jadi ketika kita mau melakukan pakai tools-tools di Kali Linux gitu kan, kita mau pakai tools yang keren-keren, cara kita supaya tembakannya keren gitu, misalnya pelurunya ada, ya kita melakukan namanya OSIN gitu. Kita isi dulu, kita tahu dulu kira-kira apa sih yang mau kita serang. Kira-kira ada nggak password atau username yang emang username yang bisa kita pakai gitu, misalnya buat nyerang seseorang gitu, kayak gitu ya. Kira-kira Mas, semoga menjawab. Jadi beda. OSIN itu ibarat peluru, Kali Linux itu ibarat senjatanya. Tapi itu bisa digunakan keduanya atau emang salah satu aja Mas? Keduanya Mas. Jadi nanti berarti berbarengan berarti? Iya, betul Mas. Jadi biasanya orang OSIN terlebih dahulu, setelah dia udah dapat semua yang perlu digunakan, baru dia pakai Kali Linux-nya buat ngolah data tadi, kayak gitu kira-kira. Ya, betul. Terima kasih Mas atas Oke, jawabannya. Mas Syahid, sama-sama. Bagi teman-teman lagi yang mungkin katanya udah banyak nih, aku lihat pertanyaan nih, nanti ya teman-teman bakal aku jawab, karena kita selesaiin dulu materi ini, karena materi ini bakal cukup panjang gitu rekan-rekan semua, karena kita belum praktek juga kan. Nah, di sini juga ada, izin lanjut ya. Di sini juga ada namanya Nix Intel. Nix Intel ini sama aja kayak OSIN Framework, cuma bedanya mungkin lebih tertata gitu rekan-rekan semua. Ada yang buat IG nih, ada yang buat Facebook, Reddit, atau misalnya username nih, What's My Name app, Sherlock, dan lain-lain gitu. Nah, ini kita juga bakal praktekin nanti. Dan kira-kira kayak gitu rekan-rekan. Jadi, kalau kalian bingung misalnya
aduh aku mau ngelakuin OSIN nih, cuman bingung toolsnya dari mana ya? Kalau mau nyari tools di Google, di online, pegel gitu kan. Nah ya udah kita ke OSIN Framework cari kira-kira apa yang mau kalian cari gitu dari orang. Kira-kira kalian mau cari bisnis records-nya kah, public records-nya kah, dan lain-lain. Ada dating juga ya rekan-rekan di sini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke materi. Nah, aku juga mau ngenalin ada suatu komunitas OSIN fokus, yaitu namanya Trust Labs gitu. Dia berfokus di OSIN dan komunitas itu gede banget ya rekan-rekan semua. Kita bisa cek langsung di websitenya. Websitenya itu gini, Trust Labs dan gini. Aja langsung muncul paling pertama. Nah, Nah, di sini rekan-rekan kita langsung muncul ya di landing page-nya, yaitu dari Trust Labs. Nah, apa sih Trust Labs nih? Trust Labs ini tuh komunitas OSIN yang dibangun. Jadi mereka mempunyai satu komitmen di mana mereka itu ingin bantuin keluarga-keluarga yang hilang, atau mungkin ada anggota keluarga mereka yang tiba-tiba aja hilang gitu kan, atau misalnya teman mereka, atau Trust Labs ini ada nama kompetisi namanya CTF gitu rekan-rekan semua. Mungkin yang udah pernah ikut cyber security atau mungkin ngerti dikit pernah lah ikut CTF. Jadi CTF itu singkatan dari capture the flag, di mana seseorang tuh berusaha buat mencari sesuatu namanya itu flag, bendera yang biasanya disembunyikan gitu, entah misalnya di sistem atau misalnya disembunyikan itu di website kayak gitu-gitu. Jadi kita sebagai cyber security itu biasanya bakal nge-hack ke website itu, dapat info itu sebagai tanda bahwa oh ini website kalian bisa hack kayak gitu. Itu kompetisi siber ya teman-teman yang mungkin menarik diikuti kayak gitu. Nah, Trust Labs ini adalah penyedia CTF untuk mencari orang-orang hilang gitu. Dan orang-orang hilang itu bukan main-main ya rekan-rekan. Jadi bukan sengaja dihilangin gitu kan, misalnya oh dibawa ke sini nih dihilangin, enggak. Jadi benar-benar orang hilang yang asli, orang-orang hilang yang emang keluarganya tuh benar-benar nyariin dari misalnya 8 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu mereka tuh bakal mencoba ngomong gitu misalnya ke Trust Labs kayak tolong dong bantuin nih nyari ini. Dan orang itu bakal dijadiin sebagai flag atau misalnya kayak achievement lah gitu. Maksudnya buat dicari di kompetisi ini supaya mereka yang ikut kompetisi ini dapat poin kayak gitu rekan-rekan. Jadi ini menurutku bagus banget gitu. Jadi kita pakai skill OSIN kita pakai skill intelligence kita itu buat nyari dan bantuin orang-orang hilang gitu. Mungkin rekan-rekan di sini bisa misalnya lebih lanjut gitu tentang Trust Labs ya. Ada sih YouTube-nya mengenai tentang gimana sih Trust Labs ini dibentuk gitu. Motivasi mereka, terus kebahagiaan mereka ketika mereka berhasil menemukan orang yang pernah hilang 8 tahun lalu. Dan hanya teknik OSIN ini, mereka nge-search, mereka menganalisa, mereka tuh bisa nemuin orang lagi dan mengembalikan mereka ke keluarganya gitu. Jadi benar-benar joy lah kayak gitu. Nah, kayak gini teman-teman CTF-nya. Udah banyak sih di sini gitu orang-orangnya. Nah, mungkin tadi sekalian bahas Kali Linux ya. Mungkin yang ingin nyoba gitu kan VM lain gitu, misalnya mau nyoba OS distro Linux yang lain gitu kan. Linux tuh luas ya rekan-rekan semua, kayak Linux itu adalah salah satu OS yang open source dan juga banyak banget distronya itu. Ada Ubuntu, ada Kali Linux. Nah, mungkin sebagai penggiat OSIN gitu, kalau kalian misalnya nggak mau lah ribet-ribet gitu kan, install tools lain-lain, kita bisa download Trust Labs VM ya. Mereka nyediain sebuah distro Linux gitu atau jenis Linux yang emang OS-nya itu dipakai buat ya kita ngelakuin OSIN gitu, buat kita mencari orang-orang atau bisa mencari lokasi seseorang kayak gitu rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat di sini segini spesifikasinya, terus nah kita lihat nih mereka udah ada semua tools-toolsnya kayak Metagofil, H8Mail, Infograd, Harvester dan lain-lain. Dan ya kalau kalian misal tertarik itu lebih dalam, silakan kalian download ini mungkin di VMware kalian masing-masing dan cobain aja pakai. Karena ini basicnya sih pakai Kali Linux ya, cuman mereka modif jadi kalau Kali Linux buat nge-hacking, kalau ini buat nge-OSIN kayak gitu rekan-rekan. Kita bakal masuk ke materi berikutnya. Nah, kita udah mulai masuk nih ke tahap praktek ya rekan-rekan semua. Kita bakal pakai pertama nama toolsnya itu Sherlock. Apa sih Sherlock tuh? Sherlock tuh adalah sebuah tools atau alat
yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau melacak lokasi situs web atau profil media sosial yang bersembunyi gitu. Jadi ini tujuannya itu untuk mempermudah usernya gitu, untuk mempermudah orang yang pakai Sherlock ini dalam menemukan informasi mengenai tentang kepemilikan website atau kepemilikan sosial media gitu. Nah, yang aku bahas tadi di awal sih rekan-rekan semua yang aku bilang kalau misalnya kita mau nyari nama misalnya dari IG-ku gitu kan, atau nyari sosial media yang lain gitu kan ribet ya kalau kita masuk ke sosial media ini cari lagi namanya, masuk ke sosial media ini cari lagi gitu kan. Nah, kita bakal gunakan tools Sherlock ini buat mempermudah automation kita supaya lebih kita tinggal ibaratnya tinggal duduk lah terus biarkan tools ini nyari sendiri orangnya kayak gitu. Let's go ya. Kita capek deh dengar aku ngomong terus juga kan kayak pegel gitu. Kita bakal praktek gitu. Mungkin di sini teman-teman semua aku sengaja nggak minta install Kali Linux. Kenapa? Karena aku paham mungkin nggak semua laptop rekan-rekan di sini kuat gitu dalam menampung Kali Linux atau misalnya laptopnya itu kayak kompatibel gitu atau sama VMware. Jadi kita bakal pakai komputer Google, namanya itu Google Cloud Console. Jadi di situ kita nggak perlu install apa-apa, kita nggak perlu beli apa-apa, jadi kita benar-benar pakai komputernya Google buat kita coba-coba kayak gini gitu. Nah, gimana caranya? Oke, ini nggak wajib diikutin sih, cuman kalau yang mau praktek boleh teman-teman. Kita bakal nyari, namanya itu Google Cloud Console ya rekan-rekan gini. Google Cloud Console. Kalau udah, kita pilih yang ini rekan-rekan. consolecloud.google.com. Aku bagi linknya di chat ya, rekan-rekan supaya bisa lebih ini. Wah, banyak sekali pertanyaan nih, cuman nanti bakal kita. Udah pada ini teman-teman? Udah pada buka Google Cloud Console-nya? Kalian harus siapin satu Gmail ya. Aku yakin sih kalian udah punya Gmail semua lah ya. Jangan Gmail kampus ya rekan-rekan, tapi pakai Gmail asli kalian. Terus kalian sign in di sini. Dan nanti kalau misalnya awal-awal nih bakal sign in nih. Kalian sign in dan kalian nggak perlu pencet free trial ya. Mungkin kalau awal-awal tuh kayak ada pilihannya kan free trial kayak gitu kan. Jadi kalian nggak perlu pencet free trial, cuma cukup login. Lalu pencet di sini nih. Ada Activate Cloud Shell di ujung sini. Activate Cloud Shell, kalian pencet. Nanti bakal muncul shell Linux yang bakal muncul di sini. Ada yang mengalami masalah dalam nyoba konsol cloud Google ini? Kalau ada tanya aja ya rekan-rekan. Kalau misalnya ada ini Google Cloud-nya. Aman semua? Sambil nunggu-nunggu, mungkin aku bakal jawab-jawab sedikit-sedikit ya pertanyaannya. Jadi bertanya Kak Liza, bagaimana media sosial menjadi bagian dari OSINT? Terus bagaimana cara pihak ketiga mengekstrak dan mengeksploitasi informasi dari profil pengguna sosial media, serta bagaimana aktivitas profiling dilakukan oleh pihak ketiga, khususnya peretas dapat menjadi ancaman terhadap pengembangan profil. Oke. Jadi gimana sosial media itu menjadi bagian dari OSINT? Seperti yang kita bahas tadi, bahwa apapun yang sifatnya open source, apapun sifatnya terbuka, itu tuh masuk ke dalam OSINT gitu. Jadi kalau kita tahu sosial media kan terbuka gitu, siapapun bisa masuk sosial media, mau kamu tentara, mau kamu presiden, siapapun tuh bisa masuk sosial media gitu. Jadi sosial media itu masuk OSINT karena sosial media itu sifat open gitu, publik semuanya bisa pakai gitu. Nah, gimana cara pihak ketiga mengekstrak, mengeksploitasi yang kayak tadi video tadi, mungkin dia bakal mencoba cari tahu tanggal ulang tahun kalian, bakal mencoba cari tahu kalian tinggal di mana, dan menyusun itu semua menjadi sebuah password, dan mereka tuh bakal coba brute force itu, bakal coba masukin password kalian kira-kira apa ya, mereka tuh bakal nebak kayak gitu. Udah semua? Aman? Cloud Console udah semua? Pertanyaan lagi deh, jawab sambil nunggu-nunggu, takutnya ada yang belum kan gitu. Apakah website di OSINT Framework aman Kak? Itu emang khusus dibuat oleh penggiat OSINT supaya kita lebih gampang gitu dalam melakukan OSINT ini gitu. Oke, kayaknya udah semua lah ya. Kalau misalnya ada yang belum nggak apa-apa, nanti bilang aja di chat biar aku bakal ulang lagi gitu. Nah, ini kan kita udah masuk namanya Google Cloud Console gitu. Jadi
kita masuk ke environment Linux ya, yang digunakan oleh Google gitu. Jadi kita itu ibarat sekarang ini kita lagi pakai komputernya di Google gitu, bukan komputer kita sendiri. Nah, berikutnya kita bakal masukin komen, yaitu ini, teman-teman. Git clone share ini. Git clone, GitHub, Sherlock Project, Sherlock.git. Aku bakal gini aja. Biar lebih gampang, kita bakal buka di GitHub-nya, supaya kita bisa copy-paste. Nah, GitHub nih. Terus kita ke bawah. Nah, di sini kita tinggal ikutin aja nih, copy paste aja yang komen yang ada di sini gitu. Aku bakal komen di chat ya, lebih gampang. Yang pertama-tama, kita tuh bakal ngelakuin namanya git clone. Apa sih git clone tuh? Git clone tuh jadi kayak kita itu mencoba buat ambil repositori dari si GitHub ini gitu, dari si repositorinya si yang punya Sherlock ini. Jadi kita bakal langsung aja git clone. Nah, itu bakal coba download ya, mencoba cloning apa aja sih isi-isi dari si Sherlock itu. Nah, gimana cara memastiinnya kalau kita udah download Sherlock-nya? Kita pencet namanya ls, kita ketik namanya ls. Nah, muncul Sherlock nih. ls itu apa sih? Di dalam Linux, ls itu singkatan dari list. Jadi kita mencoba nge-list apa-apa aja sih yang ada di directory kita kayak gitu. Udah ada teman-teman, rekan-rekan semua ls? Udah ada Sherlock-nya? Kalau misalnya ada kesusahan nggak apa-apa ya, kalian open mic terus ngomong aja gitu ya. Misalnya Mas Jod, ini saya belum nih, nggak apa-apa. Jadi kita bakal coba ulang. Halo, oke, chat nih. Bentar Kak. Oke. Kita tunggu. Aman. Sambil jawab pertanyaan juga. Oke, Kak Cindy dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Izin bertanya, bagaimana pendapat Kakak untuk website yang dibuat, yang dimana fungsinya untuk mengamankan data seseorang, tapi kan dalam website tersebut yang menjadi operator pasti adalah orang atau tim yang membuat website tersebut. Oke, aku mengerti sih masalah di sini, mengelola data dari kita. Oke, jadi untuk data gitu ya, mengamankan data itu sebenarnya masih rancu ya, makanya aku sendiri juga nggak terlalu maki gitu rekan-rekan kayak aplikasi-aplikasi yang gunanya itu buat misalnya mengamankan data atau misalnya buat nge-share data apa buat kayak tahu data gitu kayak misalnya get kontak lah, get kontak gitu kan, get kontak. Nah, kayak get kontak kayak gitu rekan-rekan aku sih nggak terlalu suka konsepnya gitu karena ya kayak tadi gue bilang itu sama aja kayak kita ngasih diri oke lah kita bisa ngeliat data orang lain, kita bisa ngeliat misalnya oh ini di save-nya namanya apa nih lucu-lucu gitu kan, cuman kita sendiri juga sebenarnya nge ngebiarin diri kita itu buat lihat orang lain juga gitu, meskipun penggunaan get kontak ini menurut aku juga positif ya karena kan kalau misalnya kita ditelepon gitu kan kita nggak tahu nih siapa nih, itu kalau di get kontak itu kasih tahu ya tag-nya ya penipu kayak gitu-gitu kan biasanya ya. Jadi menurut aku ya gimana ya bijak-bijak sih makanya sih gitu. Karena kan ya tujuan kita kayak oke lah orang itu bisa lihat cuman kan mereka juga mengamankan data kita gitu. Kita menaruh data kita di orang yang terpercaya gitu. Meskipun aku juga sedikit kontra sama konsep kayak gitu cuman ya memang agak susah sih gitu. Itu masih banyak banget pro dan kontra debat soal aplikasi kayak yang ngamanin data seperti itu. Misi Bang, untuk OSIS sendiri yang digunakan untuk melakukan PTS itu apakah termasuk aktif atau pasif recon? Dan ketika kita nge-start untuk mencari informasi gitu, apa yang dilakukan? OSIS itu, kayak tadi ada satu mas itu yang bilang, OSIS itu bisa dua ya, teman. Karena kan kalau dalam PTS, antara kita pertama lakuin pasif atau lakuin aktif langsung gitu. Jadi, dua-duanya sih kepake ya, mau aktif mau pasif kalau dalam PTS gitu. Terus, kalau nge-start mencari informasi gitu, melakukan ya, kita kalau OSIS framework tadi, kita mencoba lagi kayak, oke, kita nggak dapat informasi, kita bakal coba tools-tools lain gitu. Kira-kira tools mana nih yang mau gue pakai nih, gue udah stuck banget, gitu kan. Kira-kira mau pakai yang mana ya, kayak gitu sih. Bakal kita ke mesin framework lagi ujung-ujungnya gitu. Comment not found, Kak. Kalau kalian LS gini nggak found, gitu. Atau comment not found-nya apa? Mas Hamjaya gitu. Atau mungkin ada typo. Kalau misalnya ini coba
Oh, kalau misalnya nggak bisa, coba kayak gini, pip install git gitu. Kalau nggak gini, kalau misalnya emang ada yang ngalamin juga masalah kayak ke Hamzah itu, yang pas clone repo GitHub-nya itu nggak ada, kalian pencet kayak gini, sudo apt install git. Jadi dia bakal coba install gitnya dulu. Mungkin ada beberapa konsol yang nggak ada gitnya. Jadi itu bakal coba install. Terus kalau misalnya udah 100%, kalian langsung ini, git clone yang ini, yang aku tulis di yang atas ya teman, rekan-rekan ada. Kayak gitu. Ya. Oke, nanti kalau ada error bilang aja lagi, nggak apa-apa. Tapi kita lanjut dulu ya, berhubung soalnya waktu gitu ya. Berikutnya, ketika kita udah ls, lalu muncul Sherlock, kita bakal change directory kita supaya kita masuk ke Sherlock-nya gitu. Ini kan kita masih di kayak home lah ibaratnya. Nah, kita mau masuk ke Sherlock, itu kita menggunakan command namanya cd Sherlock. Kayak gitu rekan-rekan. cd itu apa? cd itu change directory. Jadi kita berusaha ganti ke directory Sherlock. Kalau kita enter, nah, kalau misalnya kalian berhasil, harusnya di sini ada ginian. Ada muncul Sherlock. Itu berarti menandakan kita lagi di direktorinya Sherlock. Kayak gitu rekan-rekan. Udah semua? Kita cd. Kalau udah di cd, udah di direktori Sherlock kayak gini rekan-rekan, rekan-rekan bisa langsung ngelakuin komen ini. Aku coba chat lagi ya. Jadi kita nyuruh Python buat installin dulu requirement text gitu. Kira-kira requirement itu kayak library-library yang diperlukan si Python untuk melakukan pengecekan gitu, untuk menjalankan toolsnya lah seperti itu teman-teman. Kita enter. Karena aku udah pernah download, jadi kebanyakan requirement-nya itu already satisfied gitu. Kalau rekan-rekan mungkin bakal nge-download dulu ya, dia bakal hijau kayak ini. Bakal mencoba kayak logo download gitu. Oke. Biar. Kalau misalnya, kira Mas Syahid? Mas mau nanya nih, Ya. kalau untuk bahasa pemrograman ini di OSINT ini kan maksudnya kayak kita kan pemrograman ini kayak CSS, HTML. Nah, ini tuh untuk kayak nge-hacker gitulah. Itu memakai maksudnya ini Mas Python atau ada yang lain? Iya Mas. Kebanyakan tools-tools yang kita pakai buat nge-hacking tuh kebanyakan Python sih Mas, karena Python itu kan simple ya. Maksudnya bacanya gampang, library-nya banyak. Jadi kalau misalnya emang mau fokus ke exploit development, itu rata-rata pakai Python sih kayak gitu. Oh, berarti emang dikhususkan lah ya, emang dipermudah untuk ke dalamnya itu ya. Ya, betul banget. Terima kasih Mas. Ya, Mas, saya sama-sama. Oke. Karena waktu ya rekan-rekan juga, kita bakal langsung aja. Setelah kita udah masuk ke directory Sherlock, terus kita udah pencet Python tadi, Python yang ini, install ini, kita tinggal ini, Python 3, terus Sherlock, terus masukin username yang kita cari gitu. Misalnya aku, Judiri Tonga, aku sendiri kan. Klik. Nah, si tools ini bakal bekerja gitu. Kita tinggal duduk aja sampai selesai. Dia bakal ngecek, oh di Arduino ada, di Tonga, di Fiverr ada, di HackerOne ada, di Instagram ada, kayak gitu rekan-rekan. Jadi ini mempermudah kita gitu dalam mencari akun-akun yang pingin, misalnya, aduh aku penasaran nih, kira-kira dia ada akun lain gak ya selain di Instagram gitu kan, cari misalnya. Atau kita penasaran gitu, ih ini akun penipu nih, kira-kira ada gak sih di akun lain di apain. Nah, kita bisa pakai tools ini buat gunain nyariin orang-orang yang ingin kita cari kayak gitu rekan-rekan semua ya. Nih. Kalau misalnya cara berhentiin ini gimana? Ini kan lama nih. Kalau kita mau berhentiinnya tuh teman-teman bisa klik Ctrl Z. Nah, dia stop. Kayak gitu rekan-rekan. Jadi misalnya kalian di Linux, misalnya kalian gini kan, Python 3 Sherlock Judiri Tonga, terus kalian kayak, aduh kelamaan nih mau cari yang lain. Kalian tinggal Ctrl Z. Nah, gitu.
Itu bakal stop. Itu sekilas soal Sherlock ya. Sekarang setelah Sherlock ini kita bakal ngebahas tentang twin gitu. Kita bakal cari twin. Gue bakal ini aja di directory-nya. Kalau kita udah masuk di repo ini ya rekan-rekan, kita tinggal ke bawah. Nah, muncul nih cara installingnya gitu kan. Jadi kita tinggal ikutin aja deh. Ya udah kita tinggal clone min dep sama dengan 1, terus kita ini kita copy ke cloud console kita. Kita tunggu dia cloning. Seperti tadi ya rekan-rekan. Dia bakal mencoba copy repositorinya. Dan kalau kita ls lagi, kita list. Nah, twin-nya ada nih. Twin. Kita tinggal ke cd twin buat masuk ke directory twin. Nah, berubah lagi nih twin Sherlock kan. Jadi kita masuk ke twin buat mastiin. Baru kita klik lagi nih pipe3 install .min requirement text-nya. Buat install apa-apa aja sih kita perlukan gitu kan buat buat ngelakuin twin ini kayak gitu. Kita install, harusnya sih aku juga already satisfied semua gitu karena aku pernah make gitu. Aku taruh di sini juga ya. Kalau misalnya udah terlalu penuh nih, kayak ini kan penuh banget kan, kayak enak banget dilihat, kita bisa sama komennya itu clear ya rekan-rekan, kita clear. Nah, jadi lebih asik. Terus berikutnya, kita ke pip environment ya, kita bakal pakai pip environment ini, kita copy, kita paste, dan kita tunggu. Jadi dia itu environment kita supaya kita bisa pakai twin kayak gitu. Mungkin bakal ada error ya kalau untuk pertama kali rekan-rekan. Jadi sebelum kita pakai pip env, kita masukin dulu komen kayak gini. Pip install pip env kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kalian langsung pakai komen yang kayak gini, yang pip env ini, maka dia bakal banyak error gitu karena pip env-nya belum ada terhubung kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah terinstall nih shell-nya nih, dibilang buat aktifin project ini kita tinggal pakai pip env run. Ya udah, kita tinggal misalnya pip env run min u, misalnya kita mau nge-scraping data Elon Musk gitu, kita pengen tweet-tweet dia semua gitu, kita tinggal pip env run terus twin min u Elon Musk gitu. Ya udah deh, nanti data dia ini bakal nge-scraping sendiri gitu di Twitter Elon Musk. Nah, muncul nih semua data Elon Musk gitu, maksudnya semua tweet-tweetan dia dari yang paling lama pun muncul. Nah, ini kan batasnya dari Januari ya rekan-rekan semua. Kalau kalian mau eksperimen sendiri gitu ya, kita nggak bakal bahas di workshop ini. Jadi banyak komen-komen yang bisa kalian coba gitu. Span Apple, atau misalnya dari 2014, atau mau coba cari yang ada email atau phone-nya, banyak banget sih rekan-rekan. Jadi eksperimen aja sih kalau misalnya kayak gitu. Jadi gitu. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang kesusahan, nggak apa-apa, tanya aja aku di grup. Tapi kita selesaiin dulu lah materi kita ya rekan-rekan semua. Nah, sekarang kita bakal coba pakai Google, OSINT with Google. Kita akan menggunakan teknik namanya Google Dorking. Apa sih Google Dorking itu? Google Dorking ini adalah metode untuk menemukan informasi atau data sensitif pada internet dengan menggunakan query Google yang advance gitu. Sorry ya, ini ada typo. Jadi, kita ibaratnya bakal nyuruh si Google ini buat cari sesuatu di website atau di search engine mereka itu data-data yang spesifik mengenai apa yang ingin kita cari gitu. Jadi benar-benar spesifik sesuai dengan sentuhan kita gitu. Oke, kita coba satu Google Dorking, yaitu entitle webcam 7. Kita bakal coba di Google kita masing-masing. Ini lebih gampang lah ya, nggak perlu ini. Kita tinggal klik kayak gini. Entitle webcam 7 atau webcam 5. Nah, ini bakal muncul salah satu IP. Ini IP yang harusnya nggak boleh in public. Kalau kita pencet di sini. Ya, Mas Syahid, silakan. Mas mau nanya nih, kalau untuk kayak memasuki ini mendingan kita pakai VPN atau terang-terangan aja masuk, Mas? Bisa Kalau kan masuk banyak ini VPN tuh lagi biar untuk ini
gitu Mas. Nggak, karena niat kita baik ya, karena kita juga nggak ada niat buat jahat, mending langsung aja sih Mas, karena kalau VPN malah kita dicurigain, ini mau ngapain pakai VPN masuk-masuk. Oh berarti kalau ini kan masih kayak dasar gitu ya. Kalau untuk Ya, dalam betul. ini mending lebih pakai VPN ya. Iya, kalau misalnya, maksudnya kalau misalnya kita niatnya baik, kita nggak perlu pakai VPN sih Mas, karena kan ya Oh ngapain kita ya sembunyiin ya diri kita buat gitu loh. kayak Kecuali kita mau jahat ya, penasaran aja lah. ya betul betul Mas. Oh ya, makasih Mas. Oke oke Mas Syahid. Nah, lanjut rekan-rekan, setelah kita tadi entitle webcam 7, kita muncul nih IP. Tapi kita lihat, wah, ini IP CCTV publik yang nggak dilindungin gitu, yang nggak di-private sama mereka. Jadi semua orang tuh bisa lihat CCTV-nya gitu. Misalnya kita mau ganti ke source 2. Nah, muncul lagi nih CCTV, nggak tahu nih dari mana. Ini kita bisa gerak-gerakin nih di sini. Gitu, rekan-rekan. Cuman ya jangan terlalu lama karena ya bakal ketahuan kalau misalnya orangnya lihat di kita gitu. Jadi kayak gitu. Google tuh bisa buat nyari-nyari sensitif kayak gini. Eh, apa data-data kayak gini nih, webcam-webcam yang untrusted gitu, webcam-webcam yang nggak terlindungi dengan baik. Kalau misalnya kalian mau cari mengenai tentang lebih banyak lagi gitu kan, kayak misalnya mau cari apa aja sih Google Dorking Webcam itu, kita tinggal ke Google Dorking Webcam, terus di sini ada listnya gitu tentang unsecure webcams gitu. Ini banyak banget kayak gitu. Nih, mana ya? Gak lama. Nah, di sini nih. Kita tinggal lihat, kita tinggal copy paste aja, lihat kira-kira ada nggak. Terus berikutnya ada Google teknik lagi buat mengetahui tentang data sensitif seseorang gitu. Misalnya kita cari gini, misalnya title KTP gitu kan. Kira-kira bisa nggak nih Google cari? Oh, ternyata ada nih website-website yang nggak ngelindungin directory image mereka. Jadi gini, harusnya directory image itu nggak boleh di-public kayak gini ya, rekan-rekan, maksudnya nggak boleh di-list kayak gini karena ya berbahaya gitu. Bisa aja mungkin ada serangan namanya local file inclusion, atau misalnya orang-orang tuh bisa ya kayak gini, bisa ngelihat semua gitu, apa-apa aja sih yang ada di website ini gitu. KTP lah segala kayak gitu. Jadi that's why kalau misalnya di sini kan juga banyak anak teknik ya, banyak programmer ya. Aku cuma mau bilang kalau misalnya kita buat website, itu kita usahakan gunakan robot TXT gitu supaya ketika nge-crawling itu Google dia tahu mana-mana aja data yang nggak boleh di-crawling. Dan kayak tadi aku janjiin, gimana sih cara kita pakai Google buat penelitian kita gitu, buat nyari-nyari paper kita. Itu kita tinggal gini, misalnya jurnal, teknologi, terus file type-nya PDF. Misalnya kita mau cari dari UI nih, gue mau carinya dari web UI lah. Kita tulis site uiac.id gitu. Ketika kita enter, nah dipersempit sama Google. Ya benar-benar cuma dari UI aja gitu, dari Universitas Indonesia aja. Gitu. Misalnya mau nggak mau dari UI, mau dari pokoknya dari kampus manapun gitu kan. Ya udah, tinggal jurnal teknologi. Nge-lag ya, Pak. Permisi, Kak. Jadi jaringannya mungkin lagi buruk ya, Kak. Tunggu bentar ya rekan-rekan lain, saya hubungin dulu ke materinya. Oke, mohon maaf karena memang kami di asrama wifi-nya sering mati gitu. Kalau sejam sekali mati pasti. Share screen lagi ya, izin. Oke, misalnya kita mau cari kerja gitu kan di Rent-In gitu, kita mau daftar. Kira-kira siapa sih orang yang mau kita kontak di Rent-In ini kira-kira? Ya udah, kita tinggal misalnya cari site-nya di LinkedIn, ini kan. Terus kita cari entitle-nya, perusahaan yang penting kita coba kontak gitu, misalnya Rent-In. Enter, muncul nih Mas Abdul tadi, CEO kita kan. Kita tinggal ya udah kayak gitu, kita kontak itu orangnya, kita coba cari tahu kayak gitu. Jadi Google ini benar-benar powerful gitu rekan-rekan. Kalau misalnya kalian bisa gunain Google Working, kalian bisa cari apa aja yang kalian mau gitu, yang kalian butuh, tinggal cari aja kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang image based OSINT. Kira-kira
dengan gambar itu apa aja sih bisa dilakukan OSIN. Foto OSIN ini biasanya digunakan buat investigasi misalnya kayak keamanan atau misalnya bantu perusahaan itu memahami misalnya gimana sih budaya kerja di lingkungan kantor kayak gitu. Jadi sebenarnya fungsi utama dari OSIN itu kantor itu apa? Supaya mereka tahu kira-kira perusahaan, kira-kira calon yang melamar ini orang asli atau palsu gitu, atau kayak foto-fotonya dibuat gitu. Jadi image ini kayak buat kayak cross check lah, cross reference, kira-kira ini foto siapa yang dipakai dia kayak gitu rekan-rekan. Salah satu teknik OSIN dalam foto yaitu reverse image yang tadi kita bahas gitu. Misalnya kita bisa pakai Google, bisa pakai TinEye atau yang lain-lain. Kita sih di sini praktiknya pakai Google atau enggak Yandex ya kayak gitu. Nah, ini sih browser tiga favorit aku selama aku melakukan OSIN yaitu Google, Bing, dan Yandex gitu. Kenapa Yandex? Karena Yandex ini benar-benar kalau dia soal lokasi itu detail gitu. Mungkin kalau Google Bing itu buat cari orang, kalau Yandex biasanya aku buat cari kira-kira nih background fotonya di mana gitu, lokasinya di mana kayak gitu rekan-rekan. Nah, kita bakal coba misalnya kayak gini, kita nemu orang gitu kan di dating apps, wah cantik nih ceweknya nih, terus kita ragu dong kayak, ini bener gak sih cewek ini orang ini gitu kan. Kita ini misalnya yang pernah coba gitu kan Tinder atau dating apps lainnya, ini bener gak sih orang ini tuh misalnya si A gitu kan. Ya udah, kita misalnya tinggal masukin ke reverse image kayak tadi gambar diunggah, nah muncul itu bukan orang itu, berarti ini adalah Fahriye Evcen gitu. Kayak misalnya artis di Turki gitu. Kalau misalnya kita juga pakai Google, ketik ini image di Google. Nah, kita ke Google Images, terus kita pencet ini. Upload nih, misalnya gambar, misalnya kita ragu nih, itu siapa sih sebenarnya? Kok dia ada di apa namanya di profil kita gitu misalnya. Udah kita masukin gini, siapa sih cewek cantik ini? Dan ketika kita kalau pakai Google, saya Google tuh langsung ngasih tahu, oh ini nih foto ini. Nah, aktris ternyata dia itu adalah Fahriye Evcen gitu rekan-rekan. Jadi ini berguna banget untuk kalian yang ingin cross check foto atau kalian tuh ingin mastiin ini original gak sih? Ini tuh beneran gak sih kayak gitu. Oke. Juga ada kalau foto itu namanya metadata analisis ya rekan-rekan. Jadi metadata analisis itu adalah dia itu mencoba buat nge-scan gitu properti foto itu supaya kita lihat kira-kira ini foto ini diambil pakai apa sih, foto ini diambil kapan, waktunya kapan, kayak gitu. Kayak gini contohnya. Nah, biasanya kita pakai Exif Tools, Exif Pilot, JPEG Snoop, dan lain-lain. Ini aku pakai Exif Tool waktu itu di Ubuntu ya. Terus, ya kayak gini gitu rekan-rekan. Jadi kita bakal ketahuan gitu kayak, oh ini tuh di fotonya pakai Canon OS gitu kan. Terus software yang buat ngeditnya itu Adobe Photoshop gitu. Mungkin kalau misalnya ada beberapa mungkin kayak misalnya beberapa yang aplikasi misalnya nggak secure gitu ketika kita mengupload foto, bahkan itu bisa ketahuan gitu kita upload dari mana, kita pakai jaringan mana kayak gitu. Jadi Exif data ini juga berguna gitu. Jadi setiap ada foto, rekan-rekan bisa pakai Exif tool ini buat nge-extract data-data kayak gini. Nah sekarang udah mau akhir nih, kira-kira kemana sih setelah kita belajar semua ini, kemana kira-kira kita harus pergi gitu, kemana kita harus belajar supaya OSIN kita ini lebih dalam gitu. Aku punya beberapa rekomendasi ya rekan-rekan di sini, yaitu ada nama YouTube-nya yaitu Ben Du Brown, yaitu kita bisa belajar OSIN dari rumah gitu. Jadi di Ben Du Brown ini buat teman-teman yang mungkin penasaran gitu, gimana caranya cuman dari gambar kita tuh bisa nge-track orangnya di mana, terus kita bisa tahu lokasi dia di mana. Nah, Ben Du Brown ini ngajarin banget mengenai itu. Aku sih nggak terlalu jago soal geointelligence ya teman-teman. Jadi kalau rekan-rekan mau belajar semua ya tinggal ke Ben Du Brown. Juga ada namanya The Cyber Mentor. Itu selama 4 jam itu bakal ngebahas sih gimana OSIN yang komprehensif itu gimana gitu. Dan kalau si Ben Du Brown ini dia bakal ngajarin dari sisi teknik jurnalis, sedangkan The Cyber Mentor bakal ngajarin dari sisi bug bounty gitu, dari sisi hacking. Jadi ya kalian pilih lah kira-kira mau yang mana, dari sisi mana kalian belajar OSIN. Juga ada komunitas namanya Orang Sibling Indonesia. Mungkin rekan-rekan bisa join situ buat sharing-sharing lah mengenai OSIN ini. Oke, sebagai kata penutup ya rekan-rekan, ini bahasa sih aku ngomong udah lama juga. In the world of intelligence, information is power, and open source intelligence provides a wealth of information to those who know how to access and analyze. Jadi, di dalam dunia intelligence ini, informasi itu adalah kekuatan rekan-rekan. Data, informasi publik, semua itu adalah kekuatan
dan kekayaan yang kalau dipakai oleh orang yang ngerti cara menganalisanya, itu tuh bisa menjadi gold gitu, bisa menjadi sebuah precious thing kayak gitu kira-kira rekan-rekan. Kira-kira sampai kayak gitu aja materi aku bawakan. Nanti kita akan ada sesi Q&A kalau yang mau bertanya. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah mau mendengarkan sekarang. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Oke, terima kasih kepada Kak Jody atas pemberian ilmunya. Wah, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Nah, our next agenda is Q&A session. Jadi, kepada rekan-rekan TENS yang masih bingung persoalan materinya tadi atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan kirim pertanyaan kalian di kolom chat atau bisa juga menggunakan fitur raise hand dan open mic setelah aku sebut namanya ya. Nah, mumpung udah banyak pertanyaan nih di kolom chat dari rekan-rekan dan sekalian. Ada juga yang beberapa udah dijawab tadi ya dengan Kak Jody selama materinya berlangsung. Nah, karena kita dibatasin oleh waktu, jadi aku cuma pilih beberapa aja nih ya untuk ditanyain. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu apakah pihak keamanan negara Indonesia sudah menggunakan OSIN ini secara luas dalam kerja lapangannya dan apakah bisa menjadi prospek kerja menjanjikan untuk kedepannya, Kak? Ini pertanyaan dari Kak Dean. Silahkan Kak Jody. Permisi Kak Jody, mic-nya off. Iya, lupa, astaga. Terlalu excited. Oke. Sebenarnya kalau Keamanan Indonesia sendiri ya, udah lama sih pakai teknik OSIN itu, karena kan OSIN ini sebenarnya udah kayak kalangan umum pun udah ngerti gitu. Jadi biasanya kalau misalnya tentara-tentara gitu, mereka pakai OSIN itu gunanya buat misalnya kayak tadi di militer gitu, mereka mencoba cari tahu database misalnya di Amerika gitu kan, ada tersedia available, mereka bisa coba cari-cari, atau misalnya kayak mereka mau misalnya gini, misalnya mereka kayak mau mencari orang hilang, atau misalnya tentara mereka yang misalnya nggak tahu kemana gitu, misalnya dalam perang gitu kan. Nah, OSIN ini misalnya dipakai biasanya oleh keamanan-keamanan dimanapun itu, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Karena itu adalah basic dari cyber security gitu. Ini tuh basic banget gitu, karena semua orang yang cyber yang bergerak di bidang keamanan, menurutku wajib sih tahu OSIN dan harusnya mereka juga gunakan seperti itu. Itu ada pertanyaan apa lagi kedua, Kak? Oke, nah pertanyaan dari Kak Arifa. OSIN ini berkaitan tentang penggalian data atau informasi secara mendetail, termasuk data atau pribadi seseorang. Apakah penggalian informasi atau data ini tidak akan menjadi kontroversial atau mungkin bertentangan karena menyangkut privasi seseorang? Nah, gimana tuh, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Enggak ya, kayak tadi aku jelasin bahwa kita kan pakai data publik di rekan-rekannya. Jadi ya gimana bilangnya? Jadi data-data ini kan emang nggak dilindungi gitu. Kita nggak press atau kita nggak menembus kayak menembus hukum gitu. Kita nggak kayak mencoba nge-hack mereka, kita nggak coba kayak menipu mereka. Tapi kan kita memang, informasi ini ya mereka sendiri yang buat gitu. Jadi apakah ilegal atau salah gitu? Menurutku enggak, karena ya itu keteledoran dari user gitu. Itu keteledoran dari diri mereka sendiri gitu. Jadi apakah kontroversial? Ya mungkin. Cuman apakah ilegal? Enggak. Karena ya tadi aku bilang kesalahan mereka sendiri, siapa suruh ngupload yang sensitif kayak gitu kira-kira. Oke, next question. Seperti yang barusan disampaikan narasumber bahwa apa sih hewan peliharaan kesukaan kamu bisa menjadi emas berharga yang dapat digunakan untuk bahan OSIN. Nah, pertanyaannya, apakah dengan username Zoom kali ini yang berformat nama _ instansi juga merupakan emas berharga yang dapat menjadi bahan OSIN? Ini pertanyaan dari Kak Mukti. Gimana tuh, Kak? Menarik pertanyaannya. Apakah kita kan kasih tahu nih, kita di universitas ada universitas apa nih? Banyak banget lah universitas sini kan, apakah termasuk gitu? Menurutku sendiri bisa jadi, cuman kalau namanya nama-nama univ sih, aku rasa kayak nggak ada sih kayaknya yang bikin password yang pakai nama univ, atau ada mungkin. Ini juga salah satu mungkin teknik OSIN yang bisa dipakai oleh orang gitu. Kita ya itu pemikiran OSIN tadi itu keren banget itu. Jadi ya OSIN tuh benar-benar harus tajam gitu, kayak data-data kayak gini tuh bisa juga dipakai mungkin buat ngumpulin informasi kayak
oh dia jadi univ ini nih kayak gini. Kita bisa cek website-nya mungkin bakal nge-show gitu database mahasiswanya. Tapi kayaknya univ di sini sih nggak ada sih yang lakuin itu ya. Nggak bisa nge-publicly search mahasiswa yang terdaftar. Gitu. Oke, next. Biasa kalau ingin mendaftar webinar atau workshop, kita diharuskan mengisi biodata seperti nama, email, nomor WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, apakah data-data tersebut dapat terdeteksi atau bocor dengan menggunakan tools OSINT ini? Pertanyaannya dari Kak Farhan. Kalau misalnya kayak gitu kan biasanya kita pakai media ya, rekan-rekan kayak misalnya Google Form atau lain-lain. Ya harusnya sih aman. Cuma kalaupun ada kebocoran ya berarti salah dari pihak yang megang workshop itu gitu rekan-rekan. Cuman berarti kalau misalnya kayak gitu, apakah nggak boleh gitu kita misalnya ada workshop nih minta data terus kita kayak nggak mau ngasih data nih nggak boleh. Apakah kayak gitu? Ya enggak juga rekan-rekan. Karena gini, ketika kita misalnya tahu ini datanya dipegang siapa, kegunaannya apa, dan misalnya manfaatnya apa, ya silakan rekan-rekan gitu. Karena tadi aku bilang ini tuh kayak get kontra gitu, pro kontra gitu. Kalau misalnya menurut kalian membeli data kalian dengan misalnya oh saya beri ini misalnya data aku kasih data aku, cuman in return ya aku dapat misalnya pelajaran gratis atau misalnya aku dapat info-info terbaru mengenai webinar gitu ya, it's okay gitu as long kalian sadar bahwa data itu kalian tukar dengan sesuatu gitu. Jadi ketika kalian disuruh ngisi data, kalian harus sadar bahwa oh ini data ini bakal tukar sama ini worth it. Kayak gitu sih kira-kira mindsetnya menurutku. Oke. Nah, next lagi. Melihat sekilas kegiatan OSINT tadi, ternyata kita bisa mendapatkan informasi-informasi dari sumber publik, dari web, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita dapat memvalidasi informasi yang kita peroleh dari kegiatan OSINT? Bagaimana jika ternyata informasi yang tersedia di publik itu ternyata informasi yang salah? Kan tidak mungkin kalau semua informasi yang tersedia di internet itu adalah fakta, apalagi di dunia sekarang ini di mana apapun itu bisa dipalsukan seperti nama, histori, tempat tanggal lahir, atau penggunaan fake VPN dan lain sebagainya demi tujuan tertentu. Contoh di dunia politik, mereka politikus bisa saja melakukan manipulasi, mungkin bisa dengan membayar pihak penyedia informasi publik terhadap historis kehidupan mereka. Demi kepentingan pribadi, bahkan bisa saja melakukan manipulasi terhadap informasi lawan mereka yang ada di internet untuk menjatuhkannya. Gimana tuh Kak Jody? Wah, oke, pertanyaan cukup berat ya. Jadi kayak tadi aku bilang gitu, kalau misalnya kita ada data yang kita dapat gitu kan, kita tuh cara cross check reference paling gampang, kita pakai misalnya search engine yang beda gitu. Kita mau coba misalnya dari Google, oh kita dapatnya ini dari Google nih. Kalau misalnya dari Bing gimana? Atau misalnya kita dapat dari website sesuatu gitu kan, misalnya informasi tentang penjahat A gitu. Nah kita coba lagi cari di Google, oh emang ini penjahat ya? Coba deh kita cari kita ketik namanya di Facebook, kita coba kalau misalnya bahasa ini ya stalking, kita coba stalking sosial medianya gitu. Kira-kira ini beneran penjahat gak sih? Kita coba lihat misalnya dia di tag sama siapa aja gitu kan, misalnya ini tuh oh orang ini tuh ada di tag sama B, oh berarti orang ini emang benar orang jahat karena B itu misalnya dia itu emang dulu tuh misalnya bos jahat gitulah. Jadi cara cross reference yang tadi aku bilang kita tuh benar-benar ketika kita OSIN itu aku setuju mas, karena OSIN itu kita nggak bisa langsung percaya satu sumber gitu. Ketika kita nemu satu data, kita nggak boleh kayak oh ini nih valid nih udah paling truth gitu kan, kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kita benar-benar analisis lagi ini bener gak ya, ya tadi lagi baik lagi kita pakai lagi OSINT framework, kita mungkin pakai lagi geointelligence gitu, kita pakai reverse image, kita pokoknya coba scraping VPN-nya atau scraping misalnya akunnya gitu, kayak ini akunnya dibuat kapan sih, terus kok followernya nol nih, mencurigakan nih beneran gak sih kayak gitu. Jadi ya pokoknya analisis kita tuh bener-bener harus ditajemin sih mas, kayak misalnya pokoknya kita tuh bener-bener harus cross check seluruh open source yang ada kayak gitulah kira-kira. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak untuk dijawab dari Kak Syahid tadi karena udah raise hand. Nah, berarti ini basicnya ke security team red atau team blue dan contohnya gimana Kak? Oke, menarik. Ini dari sisi pentas berarti ya, buat dari sisi jurnalis. Apakah red team atau blue team gitu? Kalau misalnya bisa dua-duanya sih mas. Kalau misalnya kita emang mau cari sesuatu, misalnya cari misalnya kita mau cari tools buat kita nge-defense infrastruktur kita mau cari tools buat
nge-defense website kita, itu kan masuk ke blue team tuh, ke blue team site gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak tadi, kita entitle KTP, entitle webcam, atau misalnya nanti entitle database atau URL SQL gitu-gitulah. Nah, itu kita masuk red team. Jadi dua-duanya sih masuk sih Mas, mau red team mau blue team, cuman memang kalau menurutku OSINT ini lebih bakal condong ke red team gitu, karena kita bakal berusaha nge-extract data orang gitu, kita bakal berusaha buat cari kesalahan orang di publik. Ya gitulah kira-kira kasarnya. Oke. Nah, dengan pertanyaan tadi menandai berakhirlah Q&A session kita kali ini. Kepada pertanyaan rekan-rekan fans yang belum kejawab, mohon maaf ya, soalnya udah lewat banget sih ini waktu kita, udah mau jam 10 juga waktu Wita. Nah, untuk 4 pertanyaan terbaik nanti akan diumumin lewat story Instagramnya Rentin Academy. Jadi dipantau ya guys. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Jody atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan juga kepada rekan-rekan fans yang menyempatkan diri untuk hadir. Semoga apa yang telah diberikan bisa menjadi bekal yang baik bagi rekan-rekan fans ke depannya. Cukup sekian, aku Faisa selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Aku kembaliin kepada kaminya.